Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita hingga saat ini, hingga detik ini, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Salawat turuntai salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Sebelum khatib melanjutkan khutbah ini, tidak lupa khatib berpesan khususnya untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan sidang jamaah Jumat sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan siang hari ini adalah menjadikan orang lain sebagai cermin diri sendiri sebelum kita berbuat, sebagai cermin diri sebelum kita melakukan segala sesuatu. Cermin adalah sebuah alat untuk melihat diri kita. Dengan demikian, ketika kita menjadikan orang lain sebagai cermin, itu artinya bagaimana kita melihat orang lain sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Dengan bahasa yang lebih mudah, bagaimana
kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Dan ini merupakan ajaran agama Islam yang agung. Dan bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ini dikaitkan dengan kualitas keimanan seseorang. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan seseorang. Demikian penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyatakan la yu'minu di sini maksudnya adalah tidak sempurna keimanan seseorang sehingga orang tersebut mampu mencintai saudaranya, mampu mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Disebut ini penting karena sekali lagi dikaitkan dengan keimanan. Artinya, kalau keimanan seseorang sudah baik, maka dia tidak lagi kemudian memperlakukan orang lain dengan penuh kebencian. Dia tidak akan mencaci maki orang lain. Dia tidak akan memperlakukan orang lain dengan semena-mena. Dia tidak akan menghina orang lain. Karena diperintahkan oleh Rasulullah, bagaimana kita mewujudkan keimanan itu dengan bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Para ahli tafsir menyatakan, ikhwah ini adalah jama dari kata akhun, saudara. Dari kata akhun ini muncul kata ikhwan dan ikhwah. Kalau ikhwan itu saudara tidak sekandung. Akan tetapi ikhwah adalah saudara sekandung. Artinya, orang-orang beriman ini adalah seperti saudara kandung kita sendiri. Bagaimana kita rasanya saat saudara kandung kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain? Tentu sama juga dengan menggores hati kita sendiri. Bahkan oleh para ulama ahli tafsir, kata ikhwah ini kemudian ditafsirkan, innamal mu'minuna ikhwatun fid din. Bukan hanya harus menganggapnya sebagai saudara sekandung, akan tetapi dia adalah saudara seiman. Dia adalah saudara seagama. Kalau hanya sekedar sekandung boleh jadi suatu saat nanti, boleh jadi di dunia kita masih bisa bersama, tapi di akhirat kita berpisah. Akan tetapi ketika saudara itu melewati saudara sekandung, dia saudara seagama, maka dia lebih kekal persaudaraan itu dibandingkan hanya sekedar saudara sekandung. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, masih dalam Al-Hujurat, ayat 11, ayat 12, bahkan ayat 13, kita diajarkan bagaimana kita memperlakukan saudara kita itu sebagai cerminan diri kita.
Di ayat berikutnya Allah menyatakan la yaskhar qaumum min qaum. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Pertama, kalau kita melihat orang lain sebagai cerminan diri kita, berarti yang pertama kita tidak boleh menghina orang lain. Karena kita pun tidak mau dihina oleh orang lain. Di dalam Al-Quran disebutkan asa ayyakunu khairam minhum, khairam minkum. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kalian. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Begitu juga dengan para wanita. Tidak boleh mereka saling menghina satu sama lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kemudian memberi gelar-gelar yang buruk, memanggil orang dengan panggilan yang tidak disukai. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memperbanyak prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kalian menggibah orang lain. Ini secara jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperlakukan ikhwah, bagaimana kita memperlakukan saudara kita sebagai cerminan diri kita. Kita pasti tidak mau dihina oleh orang lain, sama orang lain pun tidak mau dihina oleh kita. Kita tidak boleh mencela orang lain, sama kita pun tidak mau dicela oleh orang lain. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, kita tidak boleh suudzon sama orang lain, kita tidak boleh ghibah kepada orang lain, sama sebagaimana kita juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas bagaimana kita adalah bagian dari orang lain, bagian dari saudara kita, dan saudara kita yang lain itu adalah bagian dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taral mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Dengan lebih jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, kalian lihat orang-orang beriman itu dalam sisi dia saling mencintai, saling menyayangi, saling welas asih satu sama lain, ibarat satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila satu tubuh sakit, maka tubuh yang lainnya pun ikut merespon, ikut merasakan sakit. Tada'alahu bis-sahari wal humma. Maka anggota tubuh yang lain meresponnya, maka orang tersebut ketika ada satu bagian dari tubuhnya yang sakit, maka dia akan sulit tidur dan dia akan merasakan demam, akan merasakan sakit. Itulah gambaran orang mukmin. Kalau tadi disebutkan seperti cermin, maka di sini lebih dekat lagi dibandingkan dengan cermin. Saudaramu adalah dirimu. Maka saat saudaramu sakit, maka dirimu harus merasakan sakit. Maka di saat dirimu sakit, orang lain pun akan respon, akan merasakan sakit seperti yang kita rasakan. Itulah orang-orang yang beriman.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak menzoliminya dan tidak boleh membiarkan saudaranya disakiti oleh orang lain. Maka saudara hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, inilah gambaran yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang mukmin, kita tidak boleh zalim kepada mukmin yang lain. Bukan hanya itu, akan tetapi kita juga tidak boleh membiarkan orang lain dizolimi, tidak boleh membiarkan orang lain disakiti. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Man la yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin yang lain, maka dia tidak termasuk golongan mereka. Maka orang muslim itu tidak ada ajarannya cuek sama muslim yang lain. Saat orang lain menderita kelaparan, maka dia harus hadir di situ. Saat orang lain tidak punya makanan, dia hadir di situ. Saat orang lain tidak punya pakaian, dia harus hadir di situ. Saat orang lain sakit, maka dia harus hadir di situ. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Allah nanti di hari kiamat akan mendakwa manusia saat itu. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman di saat itu, "Wahai sekalian manusia, dahulu aku kelaparan, akan tetapi kalian tidak memberiku makan. Dahulu aku telanjang, tapi kalian tidak memberiku pakaian. Dahulu aku sakit, akan tetapi kalian tidak memberiku obat." Kemudian manusia saat itu berkata, "Wahai Allah, bagaimana mungkin kami memberimu makanan, kami memberimu pakaian, kami memberimu obat, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, sedangkan engkau adalah penguasa seluruh jagat alam raya ini." Allah kemudian menjawab, "Dahulu ada saudaramu yang kelaparan. Dahulu ada saudaramu yang tidak punya pakaian. Dahulu ada saudaramu yang sakit, akan tetapi kalian tidak mau memperhatikannya. Seandainya kalian ada di saat orang lain membutuhkan, maka niscaya aku akan berada di sana." Artinya apa? Saat kita mampu membantu orang lain yang kesulitan, maka disitulah kita akan menemui Allah. Disitulah kita akan mendapat kasih sayang Allah. Disitulah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah oleh kalian apapun yang ada di bumi, siapapun yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh siapapun yang ada di langit. Kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Kita akan mendapatkan kasih sayangnya para malaikat. Kita akan mendapatkan kasih sayang makhluk-makhluk yang lain saat kita mampu memberikan kasih sayang kepada saudara kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbuat baik kepada saudara kita, karena saudara kita adalah cerminan diri kita, bahkan lebih dari itu, dia adalah bagian dari kita. Maka kemudian dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian bukan berbuat baik untuk orang lain. Pada hakikatnya saat kita berbuat baik kepada orang lain, kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri.
Karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali lagi kepada diri kita. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat kejelekan, maka kejelekan itu akibatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kita jangan pernah berat untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena kebaikan itu tidak akan pernah kemana-mana. Dia akan kembali lagi kepada diri kita. Maka semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin mudah hidup kita. Semakin kita banyak berbuat baik, maka semakin Allah curahkan rahmat dan rizkinya kepada kita. Sebaliknya, semakin kita berbuat jahat, berbuat keburukan, maka keburukan akan kembali kepada diri kita sendiri. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlih. Dan tidak akan merasakan ketika orang melakukan keburukan kepada orang lain, kecuali keburukan itu akan dirasakan bahkan lebih besar lagi oleh orang yang berbuat keburukan tersebut. Maka oleh karenanya, mari kita terus dalam sisa usia kita, dalam waktu-waktu yang kita lewati, pastikan bahwa di hari-hari yang kita lewati, kita senantiasa melakukan kebaikan dan kita hindari keburukan. Karena sekali lagi, berbuat baik kepada orang lain sama dengan berbuat baik kepada diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajaran cinta. Inilah ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Agar hidup kita senantiasa terus berjalan dengan baik. Kita memang berbeda suku, berbeda bahasa, kadang berbeda agama dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak diajarkan untuk saling menghina. Kita tidak diajarkan untuk saling mencela. Kita tidak diajarkan untuk saling menzolimi satu sama lain. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang penghina, bukanlah seorang yang mengutuk orang lain, bukanlah juga yang berkata kotor dan berkata kasar. Kita harus senantiasa menghiasi hidup ini dengan bahasa cinta dan bahasa kasih sayang. Insya Allah kita akan menjalani hidup kita ini dengan baik dan damai. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mampu berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita yang lain, sehingga kita akan senantiasa terus mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.